Selamat malam, Halo, Pak Rifan. Halo, apa selamat malam Pak Yahya, selamat malam Bu Vera, selamat malam Mas Angga. Selamat kabar? malam, Mas Malam. Rifan. Apa kabar? Sehat-sehat Baik, ya baik Ko Rifan Ibu. ya. Sabar sehat Mas Angga. Oke, thank you kok udah hadir di sini dan udah nyempetin untuk collab bareng kita Indo Premier Sekuritas dan juga Bank BCA nih. Ya, kok. Iya, Oke, saya rasa mungkin langsung aja ya untuk Pak Yahya, Bu Vera dan Ko Rifan melihat antusiasme dari teman-teman, komen juga kayaknya udah banyak banget nih dari tadi. Udah nggak sabar kayaknya ya. Iya, Langsung baik. aja kita mulai untuk sesi pada hari ini. Dan sekali lagi ingetin buat teman-teman, kalau ada pertanyaan yang sangat menarik, pastinya para narasumber kece kita ini nggak sabar untuk jawab juga ya. Jadi pastikan langsung aja di kolom Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Dan pertama mungkin saya mau ke Pak Yaya dulu ya, Pak, sebagai ya, pembuka. Angga, gimana? Siap, sebagai pembuka Pak, Bank BCA ini kan kita tahu ya Pak, selalu bertengger di papan atas nih. The most valuable company dan nggak turun-turun ya Pak, bagus banget ya Pak. Ya, nasabahnya baik-baik, bagus semua, mendukung kita semua. Terima kasih semua nasabah. Ya, pastinya ada andil juga dari nasabah-nasabah yang selalu setia dan loyal dengan Bank BCA ya. Sehingga Ya, BCA ini di Q1 nih Pak, 2022 ya, bisa membuahkan penyaluran kredit yang naik 8,6% ya. Dan ya, ditopang oleh kredit korporasi yang kita tahu di Q1 ini cukup berat ya Pak ya. Walaupun udah mulai pemulihan, ternyata Omikron ya di bulan Februari. betul. Omikron kasus cukup tinggi, cukup serem juga waktu itu, dan tapi BCA bisa tetap resilient nih. Selain itu juga tetap bisa menjalankan BCA Expoversary-nya ya di bulan Maret dengan lancar dan cukup antusias kelihatannya para nasabah. Silakan Pak, kira-kira Ya, apa nih yang perlu para investor lihat? terima kasih Mas Angga, Pak Rifan, Bu Vera, dan terutama semua yang mengikuti acara ini ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kalau kita lihat di Q1 ini ya, year on year kredit kita naik 8,6%. Ini cukup mengejutkan sebenarnya. Kenapa? Karena gini, kita ingat, business cycle itu always quarter ke-1 turun zaman ya. Kalau kita bilang naik. Kenapa? Karena waktu Desember year on year 8,2. Sekarang 8,6. Meskipun slightly kelihatannya ada naik, tetapi ini suatu surprise. Kenapa? Karena kalau kita flashback beberapa belas tahun mundur ya, hanya pada saat-saat komoditas Q1 itu kredit selalu naik. Tahun 2009, 10, 11, 12, 13. Itulah. Pada saat itu Q1 kredit naik terus. Tetapi sebelum itu dan sesudah itu biasanya satu minus. Kenapa? Karena Desember itu udah peaknya. Biasanya demikian. Kemudian Q1 turun, Q2 mulai naik lagi mendekati angka Desember, Q3, Q4 baru lari maraton. Nah, ini Q1 sudah ada kenaikan. Dan kita seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Anggi juga, bahwa korporasi itu salah satu motor yang memang merupakan permintaan sudah mulai kelihatan. Korporasi kita year on year kalau saya nggak salah 9,2%. Ini ada CFO, jadi kalau saya salah langsung dibenerin sama CFO kita ya. Nah, jadi 9,2% itu above 8,6. Nah, korporasi ini yang terbesar. Nah, KPR juga 9% lebih year on year. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan. Kenapa? Karena begini, ini boleh cerita supaya kita bisa menggambarkan ya. KPR Jangan itu Pak. belum COVID per quarter itu kita bisa jualan kredit KPR itu sekitar 2,2 triliun per bulan. Tetapi alangkah sedihnya saat COVID itu turun sampai 800 miliar. Jadi lebih dari separuh turunnya. Nah, akhirnya kita bersama-sama teman BCA semua, mungkin banyak juga yang hadir di sini, dengerin, terima kasih atas kerjasama teman-teman BCA semua. Kita sepakat bikin virtual. Tapi mata virtual, kita bilang ini hybrid transaction, yaitu di mana melalui website, nasabah bisa masuk untuk memilih
developer idaman mereka. Kita ada proses filtering di daerah mana, Surabaya, di Semarang, dimanapun, di Medan, di Makassar ya, mereka bisa pilih lokasi developer, lalu mereka juga bisa memilih size rumahnya, harga jangkau. Nah, disitulah kita mulai menawarkan dan minat daripada nasabah ternyata besar. Kita lihat ternyata dengan bantuan juga tentunya Halo BCA, para CSO, kantor-kantor cabang kita, ini membantu para nasabah untuk menyelesaikan transaksi. Karena ternyata, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, hanya 30% orang nasabah yang bisa menyelesaikan end-to-end dengan website itu. Jadi kalau dibiarkan itu aja, coba selesaikan sendiri gitu ya. Kalau orang biasa di Tokped atau di Blibli di mana itu kan sendiri, dia kerjain sendiri beres. Tapi kalau KPRBC nggak bisa, 30% cuman yang bisa. And 70% disupport oleh Halo BCA, oleh cabang, oleh CSO, oleh teman-teman BCA. Ini adalah full effort kenapa kita berhasil. Dan sekarang itu menakjubkan. Kemarin waktu kita adakan expo yang hybrid, gabungan antara virtual dengan off-site langsung di ICE BSD ya, dan di Surabaya juga, itu mencapai sekitar 16 triliun di bulan sekitar Maret, April. Ini belum booking semuanya nih. Ini dalam bulan ke depan juga selesai pembukuan daripada loan itu, karena waktu nasabah oke, tentu cari notaris dan lain-lain ya, tangan itu perlu waktu, sehingga tidak bisa instan seperti kita beli di e-commerce. Kalau e-commerce instan langsung dikirim besokannya. Kalau ini nggak bisa, perlu waktu ya. Tapi itu menunjukkan keberhasilan kita dari drop yang begitu jauh sampai sekarang sudah balik, mungkin average melebihi bisa 3 triliun untuk new booking ya. Jadi ini suatu keberhasilan kita, dan ternyata sekali bahwa interest rate daripada KPR itu very sensitive. Jadi untuk suku bunga betul sekali kalau murah banyak peminat untuk KPR, KKB, dan kredit card untuk konsumen ya. Tetapi kalau untuk modal kerja itu klasifikasi aja. Banyak yang pikir, oh kredit murah, katanya kredit, ayo naik dong. Nggak bisa. Kalau kredit modal kerja, kalau nggak ada yang dikerjain, kreditnya nambah gitu ya. Jadi itu perlu mobilitas, perlu sosialisasi untuk mobilisasi masyarakat kembali normal, baru kredit modal kerja, investasi itu meningkat pesat. Tapi gejala ke arah itu kita lihat dari korporasi. Kita bersyukur juga bahwa Indonesia itu dengan mulai adanya booming dari CPO, kemudian booming juga dari barang tambang, dan juga tentunya bahan makanan dan lain-lain itu meningkat pesat, meskipun kita tahu juga harga-harga cost of goods sold dari barang-barang itu mulai menaik juga ya. Jadi ini pengusaha juga harus pandai bermanuver, bagaimana mentes market, berapa besar bisa menaikkan harga untuk mengkompensate kenaikan harga-harga. Tapi bagi BCA ini suatu hal yang bagus sekali, karena kredit investasi kelihatan, kerja mulai kelihatan, juga saya kira di KPR dan terutama KPR dan corporate, KKB juga. Cuman kendala satu KKB yaitu chip. Chip itu hilang dari pasaran. Sehingga banyak sekali mobil-mobil mewah itu semuanya pakai chip. Nah, chip itu kalau satu kurang nggak bisa jalan mobilnya. Jadi harus lengkap. Nah, ini banyak yang harus inden, menunggu chip. Nah, nasabah nggak gitu suka kalau harus inden. Kenapa? Harga tidak mengikat. Nah, mereka takut. Jadi mereka kadang-kadang cari yang second hand car. Nah, ini permasalahan yang ada sedikit mengenai KKB begitu. Sebenarnya kalau supply chip itu bagus, KKB kita itu akan melejit banget, luar biasa. Ya, jadi kira-kira seperti itu, dan kita bersyukur di Q1 ini bukan hanya kredit meningkat, tetapi loan at risk. Nah, ini kan sesuatu yang paling ditakutkan oleh perbankan juga. Pada saat awal COVID, kita menghitung-hitung, waduh, loan 30-an%. Ternyata dengan relaksasi policy dari OJK dan likuiditas yang ample, ternyata banyak sekali yang bisa recover. Sekarang ini hanya 13,2, saya pikir ya Ibu Vera, dari 13,8 per Maret, sekarang udah 13,2. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata nasabah-nasabah yang di restructure, yang harus ditolong gitu selama COVID,
ini banyak yang terbantu dan mereka sudah mulai recovery. Ini sangat menggembirakan. Kenapa? Karena kalau LAR itu makin kecil, ancaman terhadap non-performing loan juga akan lebih rendah lagi. Nah, jadi ini yang paling penting. Bank boleh kredit besaran, tapi kalau ujungnya NPL-nya besar, ya akan habis juga. Gitu ya. Sebab itu kita seperti gas dan rem. Harus pandai mengatur gas dan rem. Untuk itu kita harus menjaga growth kredit dan juga menjaga bagaimana quality daripada loan itu sendiri. Nah, jadi saya pikir hal itu yang dapat kita capai, tentunya di dan cost of fund yang kita bisa tekan cukup rendah. Boleh dikata bunga tabungan kita di bawah 0%, di bawah 1%, 0,% itu bunga tabungan, dan KASA, current account saving account, giro dan tabungan, itu represent 80% dari funding kita. Itu adalah kekuatan dari BCA. Dan ini juga satu catatan bagi kita bahwa itu hanya 20% di BCA. Dan deposito BCA pun yang paling rendah, 1,9%. Ya, jadi saya pikir komposisi inilah yang menyebabkan kita bisa mempertahankan kita sekitar 4,9 sampai 5%. Dan profitability kita cukup bagus. Karena apa? Karena pada saat tahun 2020, profit kita 2020 profit hanya terkoreksi minus 5%, dan tahun ke-1 itu udah mulai meningkat, dan sekarang pun kelihatan trennya meningkat. Ya. Sementara garis besar dari Q1 itu di mana dari segi cost juga kita bisa mengendalikan sekali. Contoh seperti tadi, kalau dulu kita mengadakan expo, itu di Makassar, Medan, Semarang, Surabaya, Jakarta, beberapa kota besar, Palembang, kita bikin. Itu harus sewa tempat dan lain-lain. Kalau sekarang kita hybrid hanya di Jakarta dan Surabaya. Lainnya itu virtual. Ternyata hasilnya 16 triliun. Itu kan luar biasa. Ya. Jadi itu sekedar tambahan dari saya untuk kuartal ke-1. Nanti Ibu Vera silakan. CFO biasanya lebih detail. Angkanya itu lebih detail. Silakan Ibu Vera kalau mau ditambahkan. Terima kasih. Ya, silakan Bu Vera. Ya, makasih Pak Yahya. Bro and Sis pasti dengar ya saat ini ya. Nanti mungkin Mas Rifan, Mas Angga juga akan singgung. Saat ini kan kita di belahan dunia banyak negara bicara mengenai inflasi tinggi ya. Kayak itu seragam deh temanya di semua. Hampir kalau kita nonton pasti nonton TV atau di Bloomberg kita selalu bahas mengenai inflasi tinggi. Nah, Bro and Sis, kalau inflasi lagi tinggi biasanya suku bunga juga naik untuk mengimbanginya. Nah, dalam beberapa hari terakhir kita lihat kan indeks kan banyak terkoreksi dan investor sudah mulai banyak diskusi bicara mengenai cari company yang seperti apa, yang fundamentalnya bagus. Nah, kalau kita lihat bank, untuk menilai bank yang fundamentalnya bagus itu sebenarnya nggak susah. Kita lihat orang cantik, kita tahu lah ya, yang cantik yang mana gitu. Kalau lihat bank, sebenarnya dalam waktu yang cepat, tadi Pak Yahya udah bagikan kisi-kisi penting melihat sebuah bank itu bagusnya di mana, pentingnya di mana. Nah, kalau lihat bank, fundamental yang bagus, itu salah satu pertama, fungsi bank itu kan menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Bagaimana menghimpun dana yang murah, di bank istilahnya KASA, tadi Pak Yahya sebutkan, itu giro tabungan. KASA yang semakin tinggi, tentunya beban bunganya lebih rendah. Nah, pada saat melemparkan kredit, bank harus bisa bersaing dengan suku bunga. Kalau mampu bersaing di mendapatkan melempar kredit dengan suku bunga yang lebih kompetitif dibanding bank lain, itu luar biasa. Nggak hanya pertumbuhan, tapi mendapatkan kualitas debitur yang bagus. Di BCA, penghimpunan dana, kita kalau mau lihat kualitas dana yang dihimpun di BCA seperti apa, Pak Yahya sudah sebutkan, dana yang dihimpun 80% dari KASA. Cost of fund-nya rendah. Industri perbankan hari ini rata-rata kasanya itu 56%, BCA di 80%. Semakin besar, semakin bagus terlihat. Itu suatu hal yang nggak semua bank bisa berkompetisi di situ. Itu fundamental yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Yahya juga singgung mengenai kualitas kredit. Kredit di BCA saat momentum yang paling stres lah dikatakan pada saat pandemi ya Mas Rifan ya. Loan at risk itu adalah semua kredit yang direstrukturisasi termasuk kredit macet
Kalau digabungkan di BCA di tahun 2020 pada saat pandemi peak-nya, kita 19,4%. Rata-rata industri itu di atas 22%. Jadi itu udah pada saat yang istilahnya paling stres. Udah stres, dari stres event ya. Hari ini udah turun ke 13,2, itu bulan April. Penurunan ini hanya kurang dari 18 bulan. Ini menunjukkan kualitas daripada kredit yang ada di buku. Itu fundamental kedua. Yang ketiga tentunya kemampuan daripada bank itu kemampuan digital. Hari ini nggak ada industri yang bisa lari dari namanya digital. Nah di BCA, kalau saya bicara digital, ada dua hal sebenarnya Mas Rifan yang sangat penting buat bank. Bisnis kita bisa naik, pertama customer base mesti terus naik. Karena nggak mungkin kita mengandalkan customer base yang itu terus. Customer base kita untuk jumlah rekeningnya hampir mendekati 30 juta. 30 juta ini saya bicara yang kualitas loh Mas Rifan. Karena kalau rekening yang tidak bertransaksi di BCA setelah 6 bulan biasanya otomatis ditutup. Dan untuk yang kualitas itu adalah terus bertransaksi dan sebagainya, menggunakan rekening bank untuk bertransaksi. Nah, di BCA transaksi kita meningkat 43% setiap tahun. Selama pandemi peningkatannya malah berkali-kali lipat ya. Yang kedua, ini melalui digital semua, transaksi yang melalui mobile banking tumbuhnya 53%. Kuartal 1 ini hanya 3 bulan pertama. Kita dengar juga QRIS ya. Saat ini QRIS memang baru di Indonesia. Tahun ini aja QRIS kita naik hampir 8 kali. 8x untuk tahun ini. Jadi ini baru 3 bulan ya. Kemudian yang ketiga, untuk digital, kuncinya kan kita sering dengar mengenai ekosistem dan koneksi. Itu biasanya istilah bank itu API. Dalam 2 tahun tumbuh hampir 8 kali. Jadi itulah menunjukkan kemampuan digital sebuah bank. Jadi kalau mau menilai bank, mungkin 3 ini cukup ya. Melihat daripada fundamental bank itu sendiri. Mungkin dari saya cukup dulu. Oke, thank you Bu Vera atas pemaparannya ya. Jadi kita udah lihat ya tadi teman-teman kalau berapa kali naiknya ya traffic untuk QR sendiri, lalu dengan ekosistem digital yang ada itu berhasil membuahkan hasil ya Bu Vera ya. Iya. Oke, thank you. Selanjutnya kita ke Korifan nih. Kalau tadi kita dari Bu Vera dari internal, rasanya kurang pas kalau kita nggak ngelihat juga dari sisi eksternal nih sebagai perwakilan para investor ya Korifan ya. Boleh Korifan, kira-kira outlook-nya, tanggapannya atas kinerja BCA ini seperti apa dan prospek saham perbankan nih ke depannya secara sektoral juga seperti apa? Silakan kok. Oke, terima kasih Mas Angga. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam Bu Vera, selamat malam Mas Angga. Jadi tadi juga Pak Yahya dan Bu Vera sudah menjelaskan secara sangat sistematis, secara cukup komprehensif juga ya mengenai bagaimana sih kinerja Q1 BCA. Nah, saya di sini ingin menambahkan nih teman-teman. Ya tadi Bu Vera juga sudah menyampaikan ya bagaimana sih caranya kita melihat fundamental sebuah perbankan yang sehat. Tadi kan sudah disebutkan ya oleh Pak Yahya, oleh Bu Vera, yaitu misalkan diantaranya ada pertumbuhan kredit, ya kan, kemudian juga CASA. Nah, juga hal yang saya mau soroti di sini adalah ini teman-teman, BCA kita tahu adalah bank terbesar di Indonesia. Tapi yang mengejutkannya adalah pertumbuhan dari Bank BCA itu masih di atas rata-rata industri. Ya, contoh misalkan kalau kita bicara tadi untuk loan ya atau kredit di mana per kuartal 1 bertumbuh 8,6%. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan industri di angka 5,8%. Demikian pula dengan DPK ya atau dana pihak ketiga yang hampir menembus 1.000 triliun. Ya, ini luar biasa gitu. Bertumbuh 17,5% year on year di atas industri sekitar 12,1%. Nah, kemudian tadi yang saya mau soroti adalah pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, saya juga melihat bahwa pertumbuhan dari Bank BCA ini juga dikontribusikan oleh non-interest income. Nah, di mana kalau kita bandingkan interest income dan non-interest income sama-sama meningkat. Tapi interest income-nya meningkat 2,5% year on year, non-interest income-nya meningkat 19,5% year on year. Sehingga kontribusi dari non-interest income ini juga semakin meningkat. Ya, kalau
kita bandingkan datanya itu dari 4,9 triliun menjadi 5,9 triliun. Ya, kemudian tadi mengenai LAR juga sudah disampaikan, ya memang sempat tinggi ya waktu di tahun 2020, kemudian 2021, tapi saat ini perlahan-lahan sudah mulai diturunkan ke angka 13,8, kemudian tadi juga sudah ada update yaitu di 13,2. Ya, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu bisa kembali ke level pra-pandemi ya Pak Yahya dan Bu Vera. Dimana kan sebelum pra-pandemi itu ada di kisaran sekitar 3,6 sampai 3,7%. Mudah-mudahan secara bertahap bisa ke arah sana. Kemudian yang berikutnya juga yang saya mau tambahkan buat teman-teman di sini, apa sih yang membuat BCA ini juga bisa bertumbuh? Di antaranya adalah pencadangan provisi yang juga lebih rendah. Ya, di mana pencadangan provisi per kuartal 1 2022 turun sekitar 13,4% year on year dari 3,25 triliun menjadi 2,82 triliun ya. Jadi provisi ini kan memang seperti beban ya di dalam struktur P&L. Jadi di satu sisi income-nya meningkat, interest income-nya meningkat, non-interest income-nya meningkat, dan di sisi lain pencadangan provisi lebih rendah. Nah, inilah yang kemudian membuat laba atau profitabilitas dari Bank BCA bertumbuh di tahun 2022. Dan ada tambahan satu lagi nih yang mungkin saya ingin tambahkan juga ke teman-teman sekalian ya. Satu hal yang saya juga soroti dari Bank BCA, keberhasilan Bank BCA adalah kemampuannya untuk beradaptasi ya, terutama di tengah pandemi ini. Ya, di mana kita tahu ketika pandemi semua mobilitas itu terhenti. Tapi yang menarik di sini adalah Bank BCA itu mampu untuk beradaptasi dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari volume composition ya, dari sejumlah transaksi, di mana kalau kita lihat secara data, mobile dan internet banking ya itu bertumbuh signifikan dari tahun 2019 itu sekitar 70% komposisinya. Tahun 2022 kuartal 1 itu 89,3% dari sisi volume. Ya, kemudian kalau dari sisi ATM dan branch memang menurun. Nah, ini memang menunjukkan adanya adanya adaptasi yang sangat baik. Demikian pula dari sisi value-nya, teman-teman. Jadi 58,1% dari value transaksi yang terjadi ya di BCA itu juga melalui mobile dan internet banking. Nah, ini yang poin-poin tambahan yang saya lihat ya yang mendukung keberhasilan dari Bank BCA seperti itu. Nah, tadi menyambung pertanyaan dari Mas Angga ya, gimana outlook dari sektor perbankan di tahun 2022 ini. Nah, jadi tadi Bu Vera juga sudah menyampaikan nih teman-teman bahwa satu kata yang mungkin merepresentatifkan di tahun 2022 ini adalah kata inflasi. Ya, jadi inflasi, kemudian juga kenaikan suku bunga. Nah, cuma kalau misalkan teman-teman ada yang nanya nih Bu Vera, Pak Yaya, ini gimana nih Korifan outlook perbankan, kan inflasi naik nanti bunga deposito naik segala macam. Nah, ingat teman-teman, kenaikan suku bunga itu bukan pertama kalinya terjadi. Ya, kapan nih terakhir kali Bank Indonesia menaikkan suku bunga? Tahun 2018. Ya, tahun 2018 terjadi kenaikan suku bunga, tapi apa yang terjadi? Bank BCA justru laba bersihnya meningkat dari 23,3 triliun di 2017 menjadi 25,8 triliun di tahun 2018. Nah, kenapa demikian? Tadi salah satunya sudah dibocorkan nih sama Pak Yahya. Ya, karena CASA rasio 80%. Itu kalau saya nggak salah, itu adalah yang tertinggi di industri. Ya, di mana rata-rata kalau kita compare ya, rata-rata tadi Bu Vera juga sudah sebutkan di angka 56%. Bahkan di mungkin di bank buku 4 lainnya atau bank KBMI buku 4 lainnya masih di bawah 80%. Nah, itu salah satu kunci kekuatannya. Dan kemudian yang lainnya juga adalah struktur daripada kredit yang disalurkan ya itu juga majority adalah floating. Jadi artinya kalau misalkan terjadi kenaikan suku bunga, maka Bank BCA ini menjadi net beneficiary. Ya, net beneficiary justru dari kenaikan suku bunga. Jadi
apa namanya, itu bukan sesuatu hal yang perlu untuk dikhawatirkan secara berlebihan ya. Tapi memang kita perlu waspada dengan adanya beberapa faktor ya. Contoh misalkan kalau ternyata kenaikan suku bunga ini diikuti dengan kenaikan GWM ya, atau kenaikan rasio apa namanya, giro wajib minimum ya, mungkin ini akan sedikit menghambat ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin kalau ada satu yang perlu atau saya boleh highlight ya Bu Vera dan Pak Yahya, adalah LDR-nya nih dari Bank BCA yang saat ini kan kalau secara data LDR-nya itu ada di sekitar 65% ya. Nah, kalau kita 60. bandingkan dengan ya sekitar segitu ya Bu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi, Bank BCA itu ada di angka sekitar 80-81%. Nah, itu mungkin yang nanti bisa digenjot lagi atau diperbaiki lagi untuk di tahun 2022 ini. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Oke, thank you Ko Rifan atas tambahannya, dan udah komplit banget ya teman-teman semuanya untuk data-datanya. Juga yang menarik tadi DPK-nya sempat sudah menyentuh 1.000 triliun hampir, dan sesuai banget sama market cap BCA di market kita sempat nyentuh 1.000 triliun ya Pak Yahya dan juga Bu Vera. Dan banyak banget komen positifnya, saya nggak habis-habisnya lihat komen positif, pelayanan BCA sangat ramah, lalu satpamnya sangat ramah, sampai ke fasilitas-fasilitas lainnya seperti mobile bankingnya ya, yang sangat mudah buat digunakan ya Bu Vera dan Pak Yahya. Oke, sekali lagi saya mau ingetin juga buat teman-teman yang mau bertanya, jangan lupa tanyanya di kolom Q&A ya teman-teman ya, biar pertanyaannya nggak ketimpa nih di kolom komentar. Dan selanjutnya kita ke next session untuk pertanyaan ke Pak Yahya dulu deh nih ya. Lagi-lagi Pak Yahya yang duluan ya. Kita ngobrolin mengenai skopnya lebih ke kondisi ekonomi ya Pak. Kita tahu ini kalau nggak ada perang-perangan kayaknya udah cerah nih Pak ke depannya ya. Karena COVID udah beres, udah beres ya tahun ini. Udah masker juga, kemarin Pak Jokowi udah membebaskan untuk pakai masker di luar ruangan. Tapi ada tantangan lainnya nih, yaitu kondisi perang, di mana dampaknya ini baru akan kelihatan nanti mungkin di akhir tahun sampai setahun 2 tahun ke depan, dampak dari kenaikan harga-harga komoditas terutama. Nah, kira-kira strategi BCA sendiri ke depannya seperti apa Pak? Dan menanggapi ekonomi makro yang kemungkinan terjadi, BCA akan melakukan apa nih Pak? Silakan Pak Yaya. Terima kasih. Jadi begini saya pikir ya. Pertama tadi betul bahwa LDR kita tuh relatif rendah ya. Tetapi LDR itu singkatan dari atau loan to deposit ratio kan. Hanya loan-nya. Nah, apakah hanya loan yang menghasilkan? Tentu tidak ya. Kita bisa masuk ke government bond ya, ke corporate bond meskipun tidak terlalu banyak. Di surat berharga BI juga meskipun rendah, tetapi masih dapat margin kita lumayan. Kenapa? Karena kasa kita hanya di bawah 1%. Ya, jadi ini yang menyebabkan sebenarnya kalau environment interest rate itu arah meningkat, maka kita akan mendapat satu positif carry. Kenapa? Karena saya yakin tabungan BCA maupun giro BCA orang nggak cari bunganya lagi. Nggak pernah, udah berapa tahun terakhir ini nggak pernah ada yang tanya ke saya, Pak, kok bunganya nggak naik-naik nih untuk tabungan. Mereka selalu menikmati kenyamanan untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi saya yakin, hakul yakin, kalau nanti katakan Fed menaikkan 6 kali 0,5 lagi, itu kan 3%. Katakan BI, katakan dah misalnya nggak 3%, 2% misalnya menaikkan atau 1,5 ya. Saya yakin untuk kasa saya nggak akan naikkan. Cukup deposito itu kita lihat. Kalau deposito ternyata harus kita naikkan tetapi LDR-nya masih tinggi, mungkin saya bertahan karena nasabah cukup percaya dan trust. Jadi kalaupun mereka punya deposito banyak di bank lain, di BCA ada, tetapi itu adalah suatu semacam apa ya, semacam spreading risk mereka gitu ya. Pasti BCA. Jadi saya yakin kalaupun kita agak terlambat menaikkan bunga, itu masih tetap memiliki DPK yang cukup besar. Nah,
Artinya apa? Artinya kalau floating rate daripada lending kita itu meningkat, pasti NIM-nya juga akan meningkat. Nah, di sini yang saya lihat ke depan bahwa optimis bahwa meskipun tidak harus melepas pinjaman besar, tentu kita mau paling menguntungkan itu pinjaman. Karena apa? Pinjaman itu jangan hanya dilihat dari bunga, ada provisi. Kalau kita bicara KPR, ada komisi dari notaris, ada komisi macam-macam, ada non-interest income yang merupakan additional income bagi kita, gitu ya. Nah, ini sangat sangat menarik sebenarnya. Kalau kita kasih kredit korporasi, saya kira ada transaksi falas, ada import-ekspor, ada macam-macam income lain. Jadi, jangan anggap kita malas lepas kredit, tapi kredit itu ada artnya. Melepas kredit itu ada art. Harus pada saat yang tepat, pada saat yang diperlukan orang yang bisa mengelola secara baik. Itulah yang layak diberikan. Karena kalau hanya lepas kredit, gampang. Kita mau LDR naik ke 85% gampang. Tapi ya itu quality-nya. Nah, itu yang kita jaga selalu. Quality kredit. Karena bank itu melepas kredit gampang. Menjaga quality itu susah. Kita lihat pada masa-masa downside ekonomi, itu yang menyebabkan kerugian adalah karena provisioning yang besar. Karena yang ada di buku dia, itu paling banyak yang rontok kredit-kreditnya. Itulah yang menggerus profitability perbankan. Sebab itu kita sangat berhati-hati. Bukan berarti tidak mau lepas kredit. Tetap lepas kredit, namun kita juga harus mengimbangi dengan quality ataupun prudennya pada waktu kita pelepasan kredit. Nah, di samping itu, kasa kita itu kita yakin bisa kita terus tingkatkan, dan ini memberikan kenyamanan kepada nasabah terus, dan kita mencoba mengembangkan fitur-fitur yang baru, baik mobile banking kita maupun MyBCA yang kita baru introduce belum terlalu lama ya. Dan ini menarik bukan hanya kalangan tanda petik kolonial ya. Para milenial juga senang. Sebenarnya kalau mau mengatakan bank digital, BCA itu bank digital. Kenapa? Karena 99,5% dari transaksi itu sudah di luar cabang. Jadi hanya 0,5% transaksi orang datang ke cabang. Itu pun hanya karena setoran tunai jumlah besar, karena ATM terbatas setoran ATM. Penarikan jumlah besar, itu pun karena penarikan ATM terbatas. Cek, giro, clearing, beli falas, banknote falas, nah itu mau tidak mau harus ke cabang. Itu hanya represent 0,5% dari total transaksi. Kita setiap hari lebih dari 40. Oke, sepertinya Pak Yaya agak terputus ya. Mungkin langsung saya tambahkan aja ya Bu Vera ya. Tadi cukup menarik ya info. ATM kita semua di luar cabang. Oh, sorry. Jadi sebenarnya kita sudah merupakan bank digital, cuman kita ini hybrid. Digital dengan full service daripada pasukan BCA yang 25.000 lebih. Itu yang mensupport. Nah, itu kesuksesan kita seperti dari virtual itu adalah adanya hybrid transaction. Jadi tidak bisa di-denying, tidak hanya semata digital, tetap campur tangan teman-teman karyawan BCA itu sangat penting. Dan terima kasih untuk partisipasi dan dedikasi dari teman-teman karyawan semua yang menyaksikan acara ini juga, gitu ya. Saya kira demikian. Nah, jadi very simple strategi, tetapi memang dibangun dari bertahun-tahun network yang sudah kita buat. Oke, thank you Pak Yaya. Walaupun tadi agak putus sedikit, tapi udah ke-capture Pak, gambaran besarnya dari Pak Yaya seperti apa. Dan ya, BCA sangat prudent, udah nggak perlu diragukan lagi, dan penyaluran kreditnya memang sangat quality over quantity ya Pak Yaya ya. Oke, kita ngomongin kredit, ini berhubungan sama governance ya, sama kesehatan dari kualitas perusahaan itu sendiri ya. Nah, kalau kita ngomongin governance, sekarang banyak yang menyinggung mengenai ESG ya. Ini saya tujukan ke Bu Vera langsung ya. ESG ini sekarang kan lagi erat banget Bu. Ya. Sekarang fund manager besar yang internasional apalagi ini sangat tertarik dengan perusahaan yang condong ESG-nya sangat bagus gitu. Nah, BCA ini salah satunya yang menang nih di rating ESG ini. Rating A dari berbagai institusi nasional maupun juga internasional. Peringkat 1 dari 8 ya bisa dibilang. Masuk ke indeks MSCI Indonesia Index dan Thomson Reuters ESG Score. Mungkin boleh lebih lanjut Bu Vera, ESG yang udah dilakukan BCA nih apa aja ya Bu?
Iya. Di BCA itu, terima kasih Mas Rifan, Mas Angga. Portofolio BCA yang kita salurkan istilahnya untuk sustainable financing. Jadi dari total kredit yang kita salurkan itu ada 25% yang masuk ke ESG. Jadi udah seperempat ya Bapak Ibu ya, itu meningkat pesat. Dan untuk kuartal pertama aja itu year-nya tumbuh 27%. Tadi kan Mas Angga singgung ya, peningkatan kredit itu 8,2% kota pertama. Tapi yang khusus kualifikasi ESG ya, di kota pertama itu kita tumbuh 25,6%. Dan saat ini sudah 25% dari total kredit kita ada di area ESG. Tentu kita akan terus tingkatkan. Memang potensi kredit-kredit yang bisa kualifikasi ke ESG tidak banyak. Oleh sebab itu, bank memang harus bersaing, termasuk dengan bank asing. Disinilah keunggulan BCA. Dengan cost of fund yang rendah, tadi Pak Yaya sudah sebutkan, kita mampu bersaing juga di kredit dan dalam hal pricing. Yang kedua, ESG itu kalau terkait environment, yang BCA banyak sekali lakukan adalah carbon saving. Jadi mungkin teman-teman baru mulai dengar, bank juga bisa lakukan carbon saving. Iya, karena di bank kita nggak banyak sampah limbah, nggak ada ya. Tapi sampah elektronik banyak. Contohnya mesin EDC. Mesin EDC itu kita lihat simple ya, kecil gitu barangnya. Tapi tiap tahun kan ada yang rusak, ada yang nggak bisa pakai dan sebagainya ya. Nah itu kan merchant kembalikan. Dikumpul-kumpulin Mas Rifan, setahun itu 4,4 ton loh. Wow. Banyak ya? Nggak kepikiran ya. Banyak. Nah itulah yang kita sebut electronic waste. Di bank itu banyak sekali. Waste apa lagi? Kartu plastik, kartu ATM yang ketelan, nggak kepake, kartu kredit, apa aja. Kartu plastik itu tahun lalu dikumpulin 1 ton. Nah, kita recycle. Nggak pernah kebayang, mesin EDC itu di BCA, kita pretelin, chipnya diekspor lagi, besinya itu dijual, plastiknya itu di-recycle lagi, sehingga zero waste yang terbuang. Kartu plastik itu kita recycle ya adalah ya effort yang dilakukan. Saya nggak gitu ahli, tapi akhirnya bisa dibuat menjadi campuran untuk membuat paving block. Jadi kalau ke parkiran BCA, paving block yang dipakai itu salah satunya itu dari recycling kartu plastik. Nah, carbon saving kita tahun lalu luar biasa loh, 880 ton CO2 ya. Jadi tahun ini mudah-mudahan target kita mau doublekan lagi. Jadi ESG itu nggak hanya bicara kredit, tapi bicara carbon saving dan sebagainya. Baik, Bu Vera. Menarik. Oke, jadi menarik banget ya. Jadi walaupun perbankan ternyata banyak yang bisa di-recycle juga ya, Bu ya. Bisa. Padahal nggak kelihatan ya. Ya. Oke. Siap, thank you Bu Vera. Selanjutnya Pak Yaya mungkin lagi ada masalah koneksi, nanti akan rejoin lagi sama kita ya teman-teman. Sabar, mungkin ada banyak yang nanya ditujukan ke Pak Yahya juga nih. Selanjutnya saya tujukan ke Korifan ya. Korifan kan udah melanglang buana di pasar modal nih, cetakan krisis tahun 2008-2009 ya kok ya? Betul. Ya, Maaf. Lagi. Ya, siap Pak Yaya. Keluar. Oke, nah tadi Bu Vera membahas tentang ESG Pak Yaya. Sekarang kita lanjut ke Korifan nih, karena kita mau lihat view-nya Korifan sendiri terhadap pasar modal atau pasar saham kita seperti apa ya. Dan terutama investor ini harus melirik saham-saham yang seperti apa nih kalau untuk diinvestasi secara long term. Apalagi kendati di kondisi ekonomi yang gonjang-ganjing seperti sekarang, ada perang dan sebagainya. Tips and triknya kira-kira seperti apa untuk investor retail Korifan? Oke, terima kasih Mas Angga. Jadi kalau untuk ke depannya ya, ini tetap ada peluang, tapi tantangan juga nggak kalah beratnya. Nah, mungkin pertama saya pengen bahas dari perspektif global dulu ya. Ini kalau kita bicara secara global opportunities, ini kan memang lagi ada dorongan dari kenaikan harga komoditas. Ya, hampir ada banyak harga komoditas yang mungkin sampai dengan saat ini itu terus mencapai harga tertingginya. Kita sebut misalkan seperti batu bara yang kembali ke $400, kemudian
CPO yang sekarang mungkin di kisaran sekitar 6.000 sampai 6.500 ringgit Malaysia. Ya, kemudian minyak juga sudah kembali lagi ke atas $100 dan sebagainya. Nah, jadi memang di satu sisi ada tailwind, kita sebutnya tailwind, ya itu dari sejumlah harga komoditas. Dan kemudian kalau kita lihat ya secara global, ini ada dorongan kalau saya lihat seharusnya ini dari pelonggaran kebijakan moneter dari China. Ya, kita tahu memang sekarang China ini lagi ada COVID segala macam ya. Tapi yang menariknya adalah dari pemerintah ini masih melonggarkan kebijakan. Ya, jadi seperti banyak negara yang menaikkan suku bunga, China masih mempertahankan era suku bunga rendahnya. Ya, kemudian juga kuartal 1 kemarin GDP-nya China tumbuh ya secara positif ke 4,8%, ya. Kemudian juga GWM-nya di China itu justru juga direndahkan, ya, dibuat lebih rendah. Nah, hal ini yang membuat pertumbuhan di ekonomi di China ini kalau menurut saya di tahun 2022 bisa bertumbuh positif. Nah, tapi hal sebaliknya terjadi di US. Ya, di mana kalau sepanjang 2020-2021 judul besarnya adalah quantitative easing, tapi di tahun 2022 ini sudah mulai diberlakukan yang namanya quantitative tightening. Jadi berkebalikan nih. Ya, kalau dulu surat berharga dibeli, sekarang surat berharga mulai dilepas. Ya, kemudian juga global challenge berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah tentunya kenaikan tingkat suku bunga yang kemarin kan sudah memberikan efek kejut ya, di mana biasanya naik 25 BPS, ya di bulan Mei kemarin naik 50 BPS dan masih ada 5 kali lagi nih. Ya, termasuk di di sisa tahun ini ya. Nah, kemudian yang juga kita perlu concern berikutnya adalah tentunya bond yield yang meningkat ya, di mana kita tahu bahwa bond, pasar obligasi dan pasar saham ini kan juga kalau saya sering bilangnya kayak Tom and Jerry gitu. Jadi kalau yang satu naik, satu turun, satu turun, satu naik. Nah, ini kan bond yield lagi meningkat, ini juga jadi ada salah satu yang perlu diwaspadai di pasar saham. Ya, seperti itu. Tapi kabar baiknya itu tadi mungkin kabar yang kurang mengenakannya. Kabar baiknya adalah di dalam negeri ya, saya melihat bahwa makroekonomi kita itu masih sangat solid. Ya, hal ini dilihat dari kemarin GDP kuartal 1 masih bertumbuh positif di 5,01%. Kemudian juga kalau kita bicara balance of trade ya, ini juga sudah surplus 24 bulan berturut-turut. Ya, jadi terus meningkat. Kemudian cadangan devisa kita juga sekarang masih ada bisa mengcover 7,6 bulan untuk impor seperti itu. Jadi masih di atas standar internasional. Rupiah juga masih stabil ya. Kita cuma terdepresiasi year to date itu kalau saya nggak salah ingat sekitar negatif 0,7%. Ya, jadi lebih tetap stabil seperti itu ya. Dan di sisi lain kita juga sudah bisa lihat ya bahwa mobilitas sudah jauh meningkat ya, kemudian pandemik mulai menuju endemik ya, kemudian border antar negara juga sudah dibuka seperti itu ya, termasuk ke dalam negeri kan sekarang juga sudah lebih mudah ya seperti itu ya, turis di Bali juga kemarin sudah ramai, jadi mobilitas itu sudah bertumbuh, sudah seperti biasanya. Nah, jadi saya melihat bahwa secara overall memang masih ada tantangan di level global, tapi secara domestik itu bisa dikatakan kita masih solid. Nah, jadi saya sendiri tetap optimis dengan pasar saham di tahun 2022 ini. Nah, kalau untuk pemilihan sektornya, kalau menurut saya perbankan salah satu yang masih menarik untuk diinvest untuk di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dari top 10 market cap IHSG, ya, 4 diantaranya adalah dari perbankan, ya, termasuk salah satunya adalah Bank BCA yang menjadi top market cap seperti itu. Nah, cuman di luar perbankan ada juga nih, misalkan sektor-sektor lainnya seperti kalau saya lihat misalkan seperti CPO atau misalkan pulp and paper, ini juga masih menjanjikan karena CPO kita tahu mungkin kenaikannya belum setinggi batu bara. Ya, batu bara yang sudah dari tahun 2020, 2021 kenaikannya sudah sangat tinggi, sementara CPO mungkin belum setinggi itu kenaikannya. Ya, padahal tadi sudah sempat di-mention harga CPO saat ini berada di level tertingginya. Kemudian juga
pulp and paper juga menarik di tengah pertumbuhan e-commerce. Ini juga mendorong permintaan dari sektor pulp and paper seperti itu. Jadi kurang lebih kita tetap optimis, cuman sektornya ini kita perlu pilih-pilih lagi seperti itu karena kemungkinan akan ada rotation ya antara yang memanggung di 2021 mungkin akan sedikit ditinggalkan terlebih dahulu dan sektor yang belum mendapatkan panggung di 2021 ini akan bisa memanggung di 2022. Baik, oke. Thank you Korifan. Jadi ya teman-teman udah take notes ya tadi ya dari Korifan merekomendasikan beberapa sektor yang pastinya harus dikaitkan juga ya Korifannya dengan kondisi ekonomi yang terjadi dan update-nya seperti apa juga teman-teman harus selalu ada update marketnya ya. Biar apa? Biar nggak salah masuk sektornya takutnya di waktu yang nggak tepat. Dan langsung aja Bu Vera, Pak Yahya, dan juga Korifan melihat waktu yang udah terbatas ya. Kita langsung aja ke kolom Q&A ya. Langsung ke kolom Q&A karena udah lumayan banyak pertanyaannya. Yang pertama untuk saya tujukan terlebih dahulu ke Pak Yahya. Ya, ada pertanyaan Pak dari nama akunnya Sheikh Choco ya. Oh sorry, untuk Bu Vera terlebih dahulu ya. Dari tim kita sudah pilihkan untuk Bu Vera terlebih dahulu. Dari Pak Felix Sasem ya. Nah, apakah BCA akan melebarkan sayap nih untuk membentuk ekosistem yang lebih menarik bagi nasabahnya, Bu? Ekosistem yang dimaksud mungkin seperti ekosistem digital yang sekarang-sekarang ini marak ya, Bu Vera ya. Silakan, Bu. Oke. Kalau bicara ekosistem di BCA itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Kita terus berkoneksi partnership dengan banyak ekosistem. Tapi kalau yang dimaksud apakah BCA akan mempunyai bank digital, kita sudah ada namanya Blue. Itu adalah anak perusahaan yang 100% dimiliki oleh BCA. Jadi Blue itu sudah launching dari tahun lalu. Jadi teman-teman mungkin ada yang sudah sempat menggunakan Blue, itu adalah anak perusahaan BCA. Nah itu adalah khusus bank digital. Jadi kalau bicara ekosistem, teman-teman yang banyak menggunakan mobile banking dan sebagainya, itu koneksinya itu semakin hari semakin diperkaya. Nah, untuk kuartal kedua di My BCA, QRIS juga sudah diluncurkan di My BCA. Jadi kita lagi ongoing, yang kita sedang kerjakan tahun ini banyak fitur-fitur baru yang akan kita tambahkan juga di MBCA itu sendiri maupun My BCA. Tentu ini akan memperkaya kemampuan bertransaksi termasuk juga ekosistem kita yang semakin diperluas. Untuk lifestyle, kita baru masukkan juga di MBCA adalah yang kerjasama dengan Bluebird. Jadi ekosistem itu menjadi satu keharusan ya, Mas Angga, untuk hari ini kalau bicara mengenai digital strategi. Ya. Baik Bu Vera, jadi udah komplit banget lah ya Bu fiturnya di ekosistem digitalnya BCA, semua ada ya Bu ya. Terus diperkaya Mas Angga. Ya, siap. Oke, thank you Bu Vera. Dan selanjutnya ada pertanyaan kedua untuk Pak Yahya. Ada pertanyaan dari dari akun atas nama Sheikh Choco. Budaya kerja di BCA nih Pak Yahya. Nah ini menarik ya. Ini budaya kerja di BCA, kenapa kok bisa BCA ini menjadi bank yang sebesar sekarang, lalu resilient dan fundamentalnya terus bertumbuh Pak Yahya? Apa sih yang diterapkan oleh Pak Yahya nih di dalam? Ya, saya kalau dikatakan sistem leadership-nya apa, itu yang saya gunakan servant leadership. Ya, jadi memang ada bertolak belakang ya. Kalau leader kan biasanya pemimpin paling depan yang jagoan gitu ya. Tapi kalau servant kan melayani gitu. Nah, servant leadership itu ya pemimpin bisa melayani. Kita harus bisa turun ke bawah, bisa merangkul teman-teman semua karena manajemen kan bukan harus kerja sendirian gitu. Justru bekerja melalui orang lain. Nah, kalau memang teman-teman itu kita menyatu hati, nanti bulan Juni Bu Vera dan lain-lain ini kita adakan kebersamaan bareng, happy bareng, direksi, dan saya kira bukan hanya ya, untuk masalah ketenaga kerjaan kita concern sekali. Di BCA itu ada 7 serikat pekerja, jadi lumayan
banyak juga ya 7 serikat pekerja. Tapi Banyak. kita dengan merangkul mereka juga gitu ya. Sama-sama ayo kita kembangkan. Ini adalah rumah kita bersama. Itu terus kita kembangkan. Pada saat COVID misalnya, itu kita sangat concern. Vaksin, obat-obatan, kita openi satu persatu, rumah sakit kita coba bantu sedikit. Jadi mereka yang merasakan bagaimana pimpinan itu bisa mensupport mereka, itu bekerja dengan sepenuh hati benar-benar ya. Dan kalau kita memimpin dengan hati, jangan maki-maki orang, jangan ngomel-ngomelin orang, kita rangkul. Kalau memang salah ya ayo kita betulin bareng-bareng, kita latih kurangnya apa gitu ya, sehingga kita bisa lebih lagi. Dan namanya manusia tidak akan pernah mencapai sesuatu yang maksimal ya. Terus kita harus belajar, melengkapi diri, mendapatkan masukan-masukan, dan ketegasan juga penting kadang-kadang ya. Dalam hal misalnya pernah tiba-tiba satelit hilang. Nggak kebayang kan satelit hilang dari orbit. Satelit hilang. 7.000 ATM kalau nggak salah mati tuh. Nah waktu itu Waduh. segera kita bebaskan antar bank gitu, biaya antar bank itu kan yang memberatkan. Kalau memang udah nggak ada biaya ya buat nasabah di ATM siapa aja juga oke gitu kan. Jadi harus cepat mengambil decision seperti itu dalam keadaan darurat. Juga pada waktu nasabah di skimming ya, nasabah di skimming, ayo kita kerugian nasabah kan kesalahan mereka. Kalau kesalahan mereka ya harus tanggung sendiri gitu kan. Dan PKB kita saya pikir di antara perbankan adalah the best ya. PKB kita, perjanjian kerja bersama, itu adalah yang terbaik. Jadi dengan kita betul-betul memperhatikan karyawan, manajemen, sama-sama kita kerja bareng, tidak ada silo-silo. Kadang-kadang di bank lain ya, maaf kata ya, sering terjadi silo. Ada hitung-hitungan, memang antara sebenarnya sih, benarnya sih begitu. Saya juga akan akuntan. Saya dulu sekolah akuntan ya. Sebenarnya antara departemen harus ada perhitungan cost benefitnya berapa gitu kan. Tetapi ujung-ujungnya kalau kita lakukan itu secara ketat, maka berantem di dalam. Akhirnya tidak ada orang yang mau melihat bank secara holistik, bank secara bersama. Hitung-hitungan internally itu capek. Jadi itu kita hapus boleh dikatakan ya. Ada hanya untuk information system, tapi bukan untuk performance, bukan untuk KPI masing-masing. Jadi kita lebih pada kolektif. Itu saya pikir beberapa kunci culture kita yang kita terapkan, dan jarang sekali kita mengambil misalnya di level cabang kanwil itu dari bank-bank lain, jarang sekali, hampir nggak pernah, kecuali di kantor pusat. Kantor pusat kadang-kadang spesialisasi, kadang-kadang kita memang membutuhkan darah luar juga gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Nggak simple aja sih sebenarnya culture-nya. Terima kasih. Oke. Simple but impactful ya Pak ya, culture-nya ya. Oke, thank you Pak Yaya atas jawabannya. Sangat memuaskan ya buat Pak teman-teman di sini. Dan sekaligus menutup sesi pada hari ini, nggak terasa udah jam 9 juga. Ya, nggak terasa juga udah jam 9 ya. Jadi selanjutnya adalah untuk Korifan nih, pertanyaan terakhir ya. Korifan, ini agak spesifik ya untuk investor pemula. Para investor pemula kan bingung nih, ada 700-an saham ya kok ya. Apalagi investor-investor kolonial baru di tahun ini maupun tahun kemarin. Ini pertanyaannya, kira-kira saham Bank BCA aman nggak bagi pemula? Dan seaman apa sih saham Bank BCA, Korifan? Oke, terima kasih Mas Angga. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mungkin pernah dengar istilah wonderful company. Nah, di beberapa video di YouTube atau di sosial media Instagram, saya pernah menggunakan kata-kata wonderful company. Nah, Bank BCA itu bisa dikatakan salah satu wonderful company yang saat ini sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi apa definisi dari wonderful company ini? Wonderful company ini adalah salah satunya adalah perusahaan yang tetap bisa resilient dalam situasi ekonomi apapun, ya. Di mana tahun 2020 teman-teman udah lihat ya, banyak emiten yang ruginya itu bisa sampai miliaran, ratusan miliar, bahkan sampai ratusan triliun rupiah. Ya, Bank BCA cuman terkoreksi 5% untuk dari segi laba bersihnya. Tadi Pak Yaya sudah sebutkan. Dan nggak butuh waktu lama, tahun 2021
kembali mencetak laba yang lebih positif. Tahun 2022 ini kuartal 1 juga kembali mencetak laba yang positif ya. Jadi kalau ditanya apakah aman, ini adalah salah satu emiten yang sangat aman ya. Nah, cuma kita perlu tahu bahwa karena kinerjanya yang sangat wonderful, memang hampir tidak mungkin harga sahamnya divaluasi pada valuasi yang murah. Ya, karena kan ibaratnya barang bagus masa iya dihargai murah, seperti itu kan. Kecuali misalkan kayak pas Maret 2020 kemarin, ya kan. Nah, itu mungkin kejadian satu dari satu dekade, obral, ya kan. Obral setahun dalam, obral satu kali dalam satu dekade, seperti itu ya, pada Maret 2020. Tapi dalam kondisi normal, ya memang relatif sulit ya. Nah, jadi, dan kalau kita lihat secara jangka panjang, harga saham Bank BCA ini juga terus meningkat secara konsisten, kemudian juga pembagian dividen yang konsisten setiap tahunnya, dengan jumlah dividen yang juga stabil dan terus bertumbuh setiap tahunnya. Ya, jadi menurut saya Bank BCA itu sangat aman ya buat pemula, dan satu lagi ini cocok untuk dijadikan sebagai saham core stock. Jadi saham core stock adalah kalau saya sebutnya saham legacy. Jadi saham yang dipegang untuk jangka yang panjang, untuk tujuan jangka panjang teman-teman sebagai seorang investor. Kurang lebih seperti itu pandangan dari saya, Mas Angga. Baik, thank you Korifan atas penutupannya, dan tentunya teman-teman di sini yang belum yakin udah bisa menjadi yakin lah ya dengan penjelasan dari Bu Vera, Pak Yahya, dan juga Korifan hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Yahya, Bu Vera, dan juga Korifan yang udah ngeluangin waktunya. Terima kasih Pak, Bu, dan Korifan. Terima kasih. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih Pak Yahya, terima kasih Bu Vera. Saya juga jadi banyak belajar hari ini. Terima kasih Mas Rifan. Bagus ini paparannya. Thank you juga Angga. Thank you Bu. Oke. Thank you Pak Yahya. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay tune sampai akhir acara dan akhir sesi ini, dan udah antusias banget untuk menyimak dan juga